Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Di pagi yang tenang ini, sebelum matahari sepenuhnya terbit, kita datang bersama-sama untuk mengingat saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera yang sedang menghadapi bencana. Pagi ini, kita bukan hanya merenungkan firman Tuhan untuk diri kita sendiri, tapi kita menjadi jembatan doa bagi mereka yang sedang berjuang. Sahabat terkasih, setiap pagi membawa cerita baru. Ada yang bangun dengan sukacita, ada yang bangun dengan kekhawatiran. Tapi di banyak rumah di Aceh dan Sumatera hari ini, ada pagi yang dimulai dengan air mata, kebingungan dan ketidakpastian. Mungkin mereka kehilangan tempat tinggal. Mungkin mereka kehilangan barang yang sudah bertahun-tahun dikumpulkan. Mungkin mereka kehilangan rasa aman. Mungkin mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Namun, justru di tengah situasi seperti ini, firman Tuhan berbicara paling kuat. Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sahabat terkasih, firman ini bukan hanya sebuah kalimat rohani, tapi sebuah janji. Bukan teori, tapi pengalaman. Mazmur 46 ditulis dalam masa krisis besar bagi bangsa Israel. Bukan masa damai, bukan masa kelimpahan, tapi masa goncangan. Dan hari ini, ayat ini menjadi nafas baru bagi Aceh dan Sumatera. Allah adalah tempat perlindungan. Artinya, Dia bukan hanya memberi perlindungan, tetapi menjadi perlindungan itu sendiri. Ketika dunia di luar tidak aman, kita menemukan keamanan di dalam Dia. Allah adalah kekuatan. Artinya, ketika manusia lemah, Tuhan tidak lelah. Ketika fisik dan hati runtuh, Tuhan mengisi kembali. Allah adalah penolong, dan bukan sembarang penolong, tetapi penolong yang terbukti. Sahabat terkasih, terkadang ketika bencana datang, kita bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa hidup bisa berubah dalam hitungan menit? Kita mungkin tidak punya semua jawabannya, tetapi kita tahu satu hal, Tuhan tidak pernah menjauh. Dia bukan Allah yang diam di surga dan tidak peduli. Dia Allah yang turun ke tengah air mata manusia. Dia Allah yang berjalan di tengah reruntuhan. Dia Allah yang berada di samping setiap orang yang kehilangan. Dan bagi saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera, Tuhan tidak hanya melihat, Dia hadir, Dia dekat, Dia menguatkan, Dia menopang. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang selamat dari bencana besar. Ketika ditanya apa yang tersisa, ia menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar. Rumah hilang, barang-barang hilang, bahkan foto-foto keluarga pun hilang. Tapi satu hal yang tidak hilang, Tuhan masih ada bersama saya. Ia berdiri di tengah puing-puing, tanpa tahu harus mulai dari mana. Tidak ada yang bisa ia selamatkan. Tidak ada benda yang tersisa, tidak ada tempat untuk kembali. Tetapi di tengah situasi itulah ia berkata, kalau saya masih hidup sampai hari ini, berarti Tuhan belum selesai dengan saya. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya tidak sendirian. Dan sahabat terkasih, inilah kenyataan yang paling pahit, namun paling nyata di tengah bencana. Ketika semuanya hilang, justru disitulah kita merasakan bahwa Tuhan satu-satunya yang tidak pernah pergi. Tidak ada rumah, tapi ada perlindungannya. Tidak ada barang, tapi ada penyertaannya. Tidak ada pegangan, tapi ada tangannya yang tetap memegang. Inilah cerita yang benar-benar terjadi pada banyak orang di Aceh dan Sumatera hari ini. Yang tersisa bukan benda, yang tersisa adalah Tuhan. Dan seringkali itu lebih kuat daripada apapun. Sahabat terkasih, firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 berkata,
Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ini adalah firman bagi siapa saja yang hari ini bangun dengan kecemasan. Bagi ibu yang kehilangan rumah, bagi anak-anak yang mencari tempat aman, bagi keluarga yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagi tim penyelamat yang bekerja tanpa henti. Tuhan berkata, "Aku menyertaimu." Bukan hanya kemarin, bukan hanya nanti, tetapi hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa dalam kesatuan hati. Bapa yang Maha Baik, kami membawa Aceh dan Sumatera ke hadapan-Mu. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang terdampak bencana. Peluk mereka dalam kasih-Mu, lindungi mereka dari rasa takut dan trauma. Pulihkan tanah yang rusak, pulihkan hati yang luka. Berikan kekuatan bagi tenaga medis, relawan, dan petugas. Biarkan kasih-Mu menjadi cahaya di tengah kegelapan. Bapa, Engkau dekat dengan yang hancur hati, dan kami percaya Engkau sedang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mari kita lanjutkan hari ini dengan hati yang bersyukur, namun juga penuh belas kasih. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi, tetapi kita bisa memilih menjadi terang, menjadi penguat, menjadi suara doa, menjadi saluran kasih Tuhan. Dan bagi Aceh dan Sumatera, Tuhan tidak meninggalkanmu. Pagi ini adalah bukti bahwa pengharapan masih ada.